Tanpa banyak pikir, Eka segera keluar dari kantor dalam kondisi masih hujan deras. Ia tak lagi memperdulikan dirinya yang telah basah, meski salah satu security yang tadi melihatnya telah berlari untuk mengambil payung. Namun, Eka ternyata memilih untuk tidak menunggunya. Dan kini, Eka telah tiba di mobilnya, masuk ke mobil, dan menjalankan tanpa memikirkan kedua security yang telah berdiri memberi hormat kepadanya. Kembali, suara guntur menggelegar di langit yang sudah terlihat gelap. Eka tak pedulikan suasana gelap dan hujan deras di luar, yang juga tak tahu kemana arah tujuannya saat ini. Andai saja kota Palu bisa ditempuh dengan mobil, maka Eka akan segera ke sana tanpa berpikir panjang dan berpikir keselamatannya lagi, karena yang sangat ini ia pikirkan adalah keselamatan Neta, adiknya, gadis yang ia sayangi, gadis yang juga telah mendapatkan cinta darinya, yang selama ini selalu setia berada di sisinya, selalu, dan menerima diri Eka apa adanya. Sudah 10 menitan Eka menelpon beberapa pihak, termasuk pihak Angkasa Pura untuk mengizinkan pesawat pribadi milik Eka Group bisa diterbangkan hari ini juga. Namun, Eka mendapat penolakan, kecuali ia menerbangkan tak menggunakan sarana bandara yang ada saat ini. Dengan kata lain, Eka harus mempunyai landasan terbang sendiri agar bisa menerbangkan pesawat pribadi mereka. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal menurut Eka. Maka yang bisa ia lakukan tetap bergerak meski tak ada tujuan akan kemana. Apabila memang benar terjadi apa-apa terhadap Neta, maka Eka akan benar-benar menyesal seumur hidupnya. Tak mampu lagi bisa hidup normal seperti biasa. Tak mampu berpijak di atas bumi ini tanpa sosok Neta di sampingnya. Ia menyadari betapa berartinya Neta dalam hidupnya. Bahkan saat ini, sosok kedua gadis yang beberapa hari. Benar-benar ia telah melupakan kedua gadis itu dan hanya mengingat satu nama, Arneta. Kondisi di luar jalan, terlihat beberapa pengendara motor gerasak gerusuk mencari tempat berteduh. Ada juga yang telah berteriak-berteriak, membuat tubuh Eka merinding ketakutan. Seakan membayangkan sedang berada di situasi terjadinya gempa dan tsunami. Eka menarik nafasnya dalam-dalam sesaat, kemudian memejamkan kedua matanya. Berdoa agar semuanya baik-baik saja. Dalam bayangannya selalu dihantui oleh sosok Neta yang seperti apa kondisinya saat ini. Berada di sebuah kota yang terkena bencana alam besar. Gadis kecil, cantik, punya senyuman indah, baik dan sayang. Berdiri sendiri dengan tubuh kaku, menanti datangnya ombak besar yang keluar dari lautan. Eka mengerang, seakan kejadian itu begitu nyata di hadapannya. Memutar mobil, menjalankan ke arah sana-sini yang masih saja tak jelas. Pikiran Eka benar-benar begitu kacau. Jantungnya berdetak cepat dan tangannya pun ikutan mulai bergemetaran. Eka bersusah payah dan mempunyai orang terkasih di sana pasti akan ketakutan sepertinya. Dalam ketakutan yang telah menderanya, ponselnya tiba-tiba berdering. Eka hanya meliriknya sekilas dan mengernyit ketika mendapati nomor sang ayah yang menghubunginya. Dengan cepat, Eka menjawabnya dan berharap akan mendapatkan sebuah informasi yang bisa menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran dalam dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Ya, Neta belum ada kabar. Eka malah bertanya balik dengan suara serak dan bibir bergetar. Kamu di mana? Di jalan, ayah. Jawab Eka masih menahan nafasnya. Berpikir, kenapa ayahnya masih saja setenang ini? Mau kemana? Eka menarik nafasnya dalam-dalam dengan perasaan ketakutan beserta emosi terhadap sikap sang ayah. Lalu, ayah, kenapa masih tenang saja? Teriak Eka membuat ayahnya terdiam di seberang. Maaf, lanjutnya bersuara pelan. Eka terdiam. Pak Wira hanya berdehem sesaat. Masih dengan jantung berdebar-debar, tubuh yang kaku, dan juga bibir yang gemetaran mencoba berbicara dengan ayah lagi di seberang.
Namun ketika ingin berucap, Pak Wira yang mendahulinya. Kamu tenang dulu. Ayah paham jika kamu panik akan kabar berita yang tadi di TV. Iya ya, gumam Eka. Tapi tenang sesaat. Tapi ya, my son, kamu pikir ayah tak ketakutan dan khawatir sepertimu? Kamu pikir Arneta bukanlah siapa-siapanya ayah? Tanya Pak Wira dengan suara berat, tegas dan penuh penekanan. Kamu salah, my son. Arneta adalah separuh bagian hidup ayah selain kamu. Maaf, hanya satu kata yang bisa terucap dari mulut Eka. Ia benar-benar kalut. Benar-benar tak tahu lagi harus berbuat apa. Satu lagi, ayah juga telah memerintahkan beberapa tim yang bertindak di sana untuk gerak cepat mencari informasi keberadaan Arneta. Eka menghela nafas, meski kabar itu bukan kabar yang ia ingin dengar saat ini. Namun, setidaknya ada sedikit harapan dan juga cukup membantu sedikit menghilangkan kepanikannya saat ini. Thanks ya. Ya sudah, kamu tenangkan diri dulu dan kita sama-sama berpikir tindakan selanjutnya. Baik ya. Terserah mau balik ke kantor atau sepertinya masih ingin sendiri ya, jawab Eka sambil menarik nafasnya dalam-dalam. Oke, jangan lakukan hal bodoh jika itu tetap tak membantu keluar dari masalah saat ini. Mengerti? Mengerti ya? Oke, ayah anggap kamu cukup mengerti dengan maksud ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel kami biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.